Utara. Selamat sore pemirsa, Sumatera Utara hari ini hadir untuk memperbaharui informasi Anda seputar Sumatera Utara. Kami kembali hadir menjumpai Anda pada edisi Sabtu, 26 Maret 2025. Berikut informasinya. Seorang warga bernama Julita Surbakti yang merupakan korban diduga malpraktek mendatangi Polda Sumatera Utara untuk mencari keadilan atas peristiwa yang menimpanya. Julita diduga menjadi korban malpraktek di salah satu rumah sakit di Kota Medan, di mana kaki sebelah kanannya diamputasi tanpa persetujuan keluarganya. Kasus ini bermula Julita mendatangi rumah sakit yang ada di Kota Medan karena infeksi jari telunjuk sebelah kanannya akibat tertusuk paku pada saat berkebun pada Minggu 23 Februari lalu. Lalu keesokan harinya, sang suami, Everedi, menandatangani surat persetujuan operasi jari telunjuk istrinya. Lalu istrinya dibawa ke ruang operasi. Setelah selesai menjalani operasi, keluarga Julita terkejut karena pihak rumah sakit sudah melakukan amputasi pada bagian kaki kanan Julita. Tidak terima karena penanganan rumah sakit yang diduga sudah semena-mena dan tanpa persetujuan keluarga untuk tindakan amputasi, pihak keluarga pun melaporkan kejadian tersebut ke Polda Sumatera Utara atas tuduhan malpraktek. Kuasa hukum Julita, Hans Silalahi, mengatakan, kedatangan mereka ke Polda Sumatera Utara mendesak supaya laporan Julita melalui suaminya segera diproses. Hans menyebut, sejak dilaporkan ke polisi, kliennya belum pernah diperiksa. Ia meminta Polda Sumut untuk segera menindaklanjuti laporan dugaan malpraktek yang dialami Julita. Selain itu, mereka juga akan melaporkan pihak pengacara maupun pihak rumah sakit ke Polda Sumut. Diduga surat perdamaian yang sebelumnya dibuat pihak rumah sakit tidak sah, karena saat ditandatangani kliennya, sudah ada tanda tangan dokter yang mengamputasi kaki Julita, ditambah akan dijanjikan kaki palsu yang akan diberikan, namun tak kunjung diberikan. Kedatangan kami ke Polda Sumut ini adalah membuat laporan terhadap rumah sakit serta dokter maupun pengacaranya, di mana pengacaranya terhadap klien kami membuat perdamaiannya itu cacat. Kenapa cacat? Karena pengacaranya pertama tidak menunjukkan surat kuasa terhadap klien saya. Kedua, pengacaranya itu yang namanya Erwin Syah Lubis, ya, memberikan surat perdamaian, tapi sudah ditandatanganin oleh dokternya. Itu apakah dokter yang menandatanganin atau tidak, kita nggak tahu. Maka dugaan kita adalah pemalsuan 266-263 serta penipuan. Apa ditipunya? Kaki palsunya nggak ada dikasih. Penipuan terhadap klien kami yang kaki palsu tidak dikasih. Dua unit mobil tabrakan lada kambing dan kemudian ditabrak sepeda motor, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Dusun Kota Raja, Desa Kampung Pajat, Kecamatan NA 910, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Selain membuat kedua mobil rusak berat, salah satu supir mengalami luka-luka terjepit. Inilah video dari warga beberapa saat pasca terjadinya tabrakan. Terlihat sopir mobil truk masih terjepit dan warga berusaha mengevakuasi korban. Berawal dari salah satu mobil Innova bernomor polisi BK1034YAD datang dari Medan menuju Ajamu, namun setibanya di TKP dari arah berlawan bernomor polisi 856YO dikemudikan
Dua unit rumah warga di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan ludes terbakar, beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kebakaran dua unit rumah ini terjadi di Jalan Setiabudi, Kelurahan Selawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Asahan pada Selasa sore. Salah seorang warga bernama Rizky mengatakan, awalnya api diketahui berasal dari salah satu rumah. Warga sempat berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena tiupan angin kencang, kobaran api terus membesar dan menjalar ke rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran pemerintah Kabupaten Asahan yang menerima laporan adanya rumah warga yang terbakar langsung menurunkan 3 armada mobil pemadam untuk menjinakkan api. Tidak butuh waktu lama api akhirnya berhasil dipadamkan. Namun 2 rumah yang dilalap api nyaris rata dengan tanah dan sudah tidak dapat ditempati lagi. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Dugaan sementara api berasal dari hubung singkat arus listrik. Kami menelpon pihak pemadam yang akhirnya datang setelah kedua rumah terbakar habis. Api dari mana asalnya? Api berasal dari kotak. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan memastikan seluruh peserta Jaminan Kesehatan Nasional JKN tetap bisa mengakses pelayanan, baik layanan administrasi kepesertaan maupun layanan kesehatan selama libur Lebaran 2025. Kebijakan khusus ini guna mengantisipasi potensi kendala akses pelayanan di masa libur Lebaran. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Lubuk Pakam Zoni Anwar Tanjung mengatakan, untuk mengakomodir berbagai kebutuhan peserta, BPJS Kesehatan juga menerapkan piket layanan baik di kantor cabang maupun layanan di pelayanan administrasi melalui WhatsApp Pandawa di kantor cabang. BPJS Kesehatan menerapkan piket dimulai dari 28 Maret sampai dengan 7 April 2025, mulai pukul 8 sampai pukul 12 waktu setempat. Layanan yang masih dapat dimanfaatkan oleh peserta diantaranya layanan informasi, layanan administrasi, hingga layanan pengaduan. Digital, peserta juga bisa mengakses melalui aplikasi mobile JKN, BPJS Kesehatan Care Center 165, hingga website resmi BPJS Kesehatan. Zoni mengungkapkan dengan prinsip portabilitas yang diterapkan dalam program JKN, peserta dapat memperoleh layanan kesehatan di mana saja dan kapan saja. Tidak terbatas pada fasilitas kesehatan tingkat pertama tempat peserta terdaftar. Bagi peserta yang melakukan mudik Lebaran, tetap bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan, termasuk saat hari raya Lebaran. Jika peserta dalam kondisi kegawat daruratan medis, seluruh fasilitas kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta. Namun harus tetap dipastikan bahwa status kepesertaan JKN peserta harus aktif. Apabila peserta merasa berat untuk melunasi tunggakan sekaligus, peserta bisa memanfaatkan program New Rencana Iuran Bertahap BPJS Kesehatan, Rehab 2.0 yang terdapat di aplikasi mobile JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan juga telah bekerja sama dengan 1 juta kanal pembayaran yang memudahkan peserta dalam melakukan pembayaran iuran JKN. Kesehatan nasional di masa mudik Lebaran ini tentu kami tetap membuka layanan tidak terputus walaupun ada cuti Lebaran dan masa cuti bersama dan libur Idul Fitri gitu Pak. Ya, untuk pelayanan kesehatannya, untuk fasilitas kesehatan tingkat pertama itu tetap sesuai prosedur. Apabila mudik boleh dilayanin di fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Dalam mengantisipasi arus mudik yang tinggi, BPJS Kesehatan juga telah menyiapkan posko mudik di 7 titik dan 1 titik posko arus balik padat pemudik. Sejumlah pasar tumpah di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Mandailing, Natal diprediksi jadi titik macet pada arus mudik Lebaran Idul Fitri. Beginilah suasana kemacetan panjang kendaraan yang terjebak macet saat hendak melintasi pasar tumpah. Terdapat 8 titik pasar tumpah di Jalan Lintas Sumatera di Kabupaten Mandailing, Natal. Mulai dari Kecamatan Siabu sebanyak 2 titik, Kecamatan Bukit Malintang, Kecamatan Panyabungan Utara, Lembah Sorik Merapi, Tambangan, Kota Nopan dan Kecamatan Muara Sipongi.
Seperti Pasar Tumpah di Kelurahan Mompang J di Kecamatan Panyabungan Utara terlihat banyak pedagang yang menggelar dagangannya di bahu jalan. Bahkan diperparah dengan aktivitas kendaraan angkutan umum menurunkan dan menaikkan penumpang di tengah bahu jalan. Bahkan angkutan becak mangkal di bahu jalan untuk menunggu penumpang membuat arus lalu lintas di setiap Pasar Tumpah macet panjang. Jalinsum di Mandailing Natal ini merupakan jalur penghubung Sumatera Utara dengan Sumatera Barat yang ramai dilintasi para pemudik nantinya. Gedenya kan sampai ke jalan raya, terus kendaraannya juga pada gak bisa jalan, jadi macet. Agar terhindar dari kemacetan di Pasar Tumpah di wilayah Mandailing Natal, pemudik dihimbau agar mengatur jadwal untuk melintas dari Jalinsum di Mandailing Natal. Diharapkan kepada aparat kepolisian dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan petugas lalu lintas melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan Pasar Tumpah. Badan Narkotika Nasional Simalungun bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Satlantas Polres Taput melakukan tes urin dan melakukan drum cek kepada para sopir bus antar kota dan antar provinsi di Terminal Madya Tait Atarutung guna memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima dan layak jalan. Menjelang puncak arus mudik Lebaran, Badan Narkotika Nasional Simalungun dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dari UPT PSP Wilayah 4 Tarutung melakukan tes urin kepada puluhan awak bus dan melakukan drum check atau inspeksi keselamatan terhadap kendaraan umum di Terminal Madya Tarutung kemarin siang. Didampingi oleh sejumlah personil dari Satlantas Polres Taput, terlihat sejumlah sopir yang akan membawa pemudik menjalani tes urin terlebih dahulu untuk mendapatkan izin jalan dan keluar dari Terminal Madya Tarutung. Tes urin ini dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan mudik dan awak bus bebas dari penyalahgunaan narkotika serta antisipatif untuk memastikan keselamatan penumpang menjelang arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah, dilakukan dengan metode rapid test untuk mendeteksi berbagai jenis narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara itu, dari hasil tes urin yang dilakukan pihak BNN Simalungun dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara untuk 25 orang sopir angkutan bus yang telah menjalani tes urin, dari hasilnya semuanya dan tidak ada ditemukan terindikasi menggunakan narkoba. Totalnya 25 dan hasilnya dari 25 pengemudi yang kita tes tidak ditemukan ada yang menggunakan narkotika. Jadi semuanya negatif. Pada Lebaran tahun ini, menurut Kepala UPTD PSP Wilayah 4 Tarutung Thomas Adrian, selain melakukan tes urin untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima dan layak, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Dishub Taput melakukan drum cek kendaraan angkutan Lebaran mencakup pemeriksaan ban, rem serta alat pemadam api ringan dan kelengkapan administrasi seperti surat-surat kendaraan, dan diharapkan mudik tahun ini aman dan lancar. Dari itu kami bersama BPTD, kepolisian, dan Dinas Perhubungan Provinsi melaksanakan tes urin dengan harapannya para pengemudi yang akan membawa para pemudik dan juga nanti yang harus balik itu aman, tidak dalam pengaruh obat-obat terlarang atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi konsentrasi sehingga mereka menjadi tidak konsentrasi dalam membawa kendaraan dan akhirnya bisa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Wakil Wali Kota Medan melakukan tindakan tegas terhadap para juru parkir karena menimbulkan parkir berlapis di salah satu ruas jalan. Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap secara spontan mendapati parkir berlapis roda 4 yang terdapat di bahu jalan kawasan Jalan HM Yamin Kota Medan. Ia menyusuri ruas jalan yang sempat mengalami kemacetan akibat parkir berlapis tersebut sembari melakukan tindakan terhadap juru parkir yang mengelola kawasan tersebut. Zaki menegaskan bahwa parkir berlapis seperti ini menjadi salah satu alasan macetnya beberapa ruas jalan di Kota Medan, terutama di jam-jam tertentu. Ancaman tindakan tegas terhadap para juru parkir sempat dilontarkan oleh Wakil Wali Kota Medan ini sebab parkir berlapis yang didapatinya kali ini berada tak jauh dari kawasan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Parkir berlapis yang menimbulkan kemacetan ini dikhawatirkan akan mengganggu mobilitas ambulan yang keluar masuk rumah sakit. Oleh karenanya, Zaki mengultimatum para juru parkir agar tak melakukan hal serupa ke depannya jika tak ingin menerima tindakan tegas Pemko Medan.
Salah satu misi yang ingin diusung oleh TVRI Sumatera Utara sebagai lembaga penyiaran publik adalah membangun budaya daerah dengan menampilkan program siaran yang mengandung unsur-unsur budaya, salah satunya budaya Melayu. Melalui layar kaca TVRI Sumut, budaya Melayu dapat dilihat melalui unsur-unsur yang meliputi pandangan hidup, kesenian, sastra, kuliner, busana, bangunan, dan hukum adat Melayu. Menampilkan unsur-unsur budaya Melayu melalui program siaran budaya Melayu lewat beragam program acara, baik berita maupun program siaran yang membahas secara detail maupun memperagakan. Dengan menghadirkan budayawan-budayawan sebagai narasumber yang memberikan informasi yang berkaitan dengan pandangan hidup, kesenian, busana, sastra dan yang berkaitan dengan hukum adat Melayu. Hal tersebut mendapat apresiasi dari tokoh adat Melayu, Ketua Gerbang Mala, sekaligus Dato Setia, Satya Samudrawangsa, Ada Nur, yang menyambut baik keberadaan TVRI Sumut dalam menggandeng lembaga adat, terutama dalam penyuluhan tentang adat secara masif itu melalui tayangan TVRI Sumut. Ia berpesan selama kerjasama sudah berjalan dengan baik, ini kedepannya harus ditingkatkan. Terutama penyuluhan tentang adat, baik berupa berita, talk show, dan program lainnya. Malai ke TVRI adalah dalam rangka silaturahim dengan Bapak Kepala Stasiun TVRI Pak Tahrijal, yang mana beliau sangat peduli tentang keberadaan Melayu. Jadi banyak acara tentang Melayu yang dibuat oleh beliau. Atas dasar itulah kami dari masyarakat Melayu ingin silaturahmi dan memberikan berupa cenderamata atas kepedulian tersebut. Hal senada juga disampaikan oleh Ketutur Adat Majelis Adat Budaya Melayu Tamiang Meta dari Aceh Tamiang, Insinyur Muntasir Wandiman, yang memberikan apresiasi kepada TVRI Sumut dalam upaya menyatukan seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dan bersinergi mengembangkan kebudayaan Melayu. Hal ini tentunya menjadi salah satu upaya dalam menciptakan sumber daya manusia daerah yang berbudaya, unggul, dan berkualitas dalam mencapai tujuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. Karena kami sangat tersanjung kegiatan-kegiatan Melayu hari ini, terutama kami dari Tamiang, beliau hadir dan memberi support sehingga kami merasa sukses di acara Semarak 1000 Teluk Belanga. Dan kita harap ke depan kami punya rencana ingin membangkitkan yang lebih besar lagi tentang Gebiar Semelayu ini dengan kegiatan insyaallah Semarak Melayu Nusantara. Mudah-mudahan Pak Tahrijal akan terlibat di dalam kegiatan ini karena beliau satu-satunya putra Melayu yang sangat intens dan peduli dengan keberadaan Melayu. Pemirsa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi dalam segmen Serba-Serbi Ramadan 1446 Hijriah di Sumatera Utara hari ini. Di tengah melambungnya harga kebutuhan bahan pokok jelang Lebaran, para ibu-ibu rumah tangga di Kota Sibolga telah memadati gerai pasar murah sembako yang digelar Pemko Sibolga di 4 titik lokasi berbeda. Di pasar murah sembako tersebut, para ibu rumah tangga dapat membeli kebutuhan bahan pokok yang telah disediakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Sibolga dalam satu paket yang terdiri dari gula pasir, minyak goreng, mentega tepung terigu, susu, serta syrup. Dengan adanya subsidi harga dari Pemkot Sibolga mencapai sebesar Rp60.000, para ibu rumah tangga yang membeli kebutuhan pokok di pasar murah sembako ini hanya cukup membayar seharga Rp147.000. Bagi para ibu rumah tangga di Kota Sibolga menilai kehadiran pasar murah sembako yang digelar Pemkot Sibolga tersebut sangat membantu, terutama meringankan beban ekonomi dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok di tengah kenaikan harga di pasaran.
perbedaan harga dengan pasaran gimana di sini? Lumayan jauh juga. Lumayan jauh Kak ya. Harapannya gimana Kak kepada Pemko Sibolga? Harapannya maunya harga sembako ini diturunkan. Sementara itu, Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri Nazri Penarik yang didampingi wakilnya Pantas Lumban Tobing ketika meninjau langsung pelaksanaan pasar murah sembako di Kelurahan Aik Parombunan menyebutkan ada sekitar 2.250 kupon paket sembako murah yang dibagikan Pemkot Sibolga kepada masyarakat di 4 titik pelaksanaannya dan kemudian ditukarkan kembali menjadi paket sembako dengan harga di bawah harga pasaran. Dikatakan kehadiran pasar sembako murah tersebut bertujuan untuk membantu masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok sembako murah, terutama menjelang Lebaran ini. Warga ramai datangi stand penjualan pangan murah yang digelar oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten. Labura bekerja sama dengan Bulog Rantau Prapat dan sejumlah distributor untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Karena harga di bawah pasar, terlihat sebagian besar kaum ibu mendatangi dan memadati stand hanya untuk membeli sejumlah bahan pokok seperti minyak goreng kemasan, gula pasir dan telur yang disediakan oleh Dinas Ketapang Labura bekerja sama dengan sejumlah distributor yang ada di Labura. Dan juga Bulog Rantau Prapat ikut serta menjajakan beras SPHP dalam kemasan karung isi 5 kg dengan harga Rp59.000 per karung. Sedangkan harga telur ayam ras per papan isi 30 butir dijual dengan harga Rp43.000 per papan, gula pasir dengan harga Rp17.500 per kilogram, minyak goreng dengan harga Rp15.700 per kilogram. Salah seorang pembeli Megawati Boru Tambunan menjelaskan, beliau sebagai warga merasa sangat senang dan berterima kasih dengan adanya pangan murah yang dilaksanakan oleh Pemkab. Dan beliau berharap agar pelaksanaan pasar murah ini dapat dilaksanakan sesering mungkin untuk membantu perekonomian warga dan sekaligus menjaga kestabilan harga di pasar. Tanggapan Ibu dengan adanya pasar murah ini? Alhamdulillah meringankan beban masyarakat untuk membantu acara ini dilaksanakan. Semoga kiranya kami masyarakat sangat berterima kasih. Selain menjual bahan pokok, Dinas Ketapang Labura juga bekerja sama dengan sejumlah kelompok tani dan pelaku UMKM dengan menjual aneka ragam sayur dan kue lebaran dengan harga lebih rendah dibandingkan dengan harga di pasar. Memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, para pedagang musiman menjajakan dagangannya dengan beraneka ragam makanan dan minuman di sepanjang jalan di Kota Medan. Ramainya pedagang kue dan minuman musiman ini seperti yang tampak di Jalan Gaperta ujung Medan. Para pedagang di sepanjang jalan tersebut mulai ramai sejak pukul 12 siang hingga menjelang berbuka puasa. Karena ramai pembeli, mengakibatkan jalan di sepanjang Gaperta tampak padat dan mengalami kemacetan. Kondisi seperti ini sudah biasa terlihat jika bulan Ramadan tiba. Di sepanjang jalan inilah para pedagang dadakan menyajikan aneka makanan, di antaranya gorengan, kue kering dan basah, juga minuman serta beraneka ragam bubur dan kolak. Beberapa pedagang makanan siap saji di antaranya, sayur dan ikan matang juga banyak diserbu para pembeli untuk menu berbuka puasa. Antusias warga untuk membeli makanan berbuka puasa nampak ramai dengan antrian warga dalam membeli makanan. Salah seorang pedagang Cindy yang sudah bertahun-tahun berdagang aneka kue basah dan gorengan, yakni kue kacang hijau, kue lapis, kue sus, kue dadar dan lainnya. Cindy sangat bersyukur karena di bulan Ramadan ia dapat meraup keuntungan hingga 100%. Cindy mengatakan, para pembeli biasanya ramai membeli jika memasuki bulan Ramadan dan kondisi cuaca panas. Namun saat ini merupakan bulan penuh berkah yakni bulan suci Ramadan, sehingga warga setiap harinya membeli makanan ataupun minuman sebagai makanan berbuka puasa. Ia menambahkan, biasanya ia mendapat omset dalam sehari hanya sekitar Rp1.000.000, namun di saat bulan Ramadan, ia mendapat untung hingga 100%. Cindy berharap agar harga bahan pokok stabil
khususnya bahan dasar membuat makanan. Sejak Ramadan ini, Iya. banyak untung nggak? Lumayan. Banyak juga kok customer. Iya. Satu hari dapat berapa Kak omsetnya Kak? Mau 2 juta. Biasanya 3 juta, 2 sampai 3 juta. Dari jam 12 kita buka, tutup sampai azan Isya. Informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat, 28 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Budi Prasetyo, Perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot untuk esok hari, Kamis 27 Maret 2025. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kepulauan Nias dan pantai barat Sumatera Utara. Siang hingga sore hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat terjadi di wilayah Kepulauan Nias dan Pak-Pak Barat. Malam hari wilayah Sumatera Utara masih berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara, di mana potensi hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Pak-Pak Barat dan Humbang Hasundutan. Dini hari wilayah Sumatera Utara berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Langkat, Asahan, Maneling Natal, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98%. Angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 13 km per jam. Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara, pantauan tanggal 25 Maret 2025 terdapat 3 titik dengan tingkat kepercayaan rendah, yaitu 1 titik di Humbang Hasundutan, 1 titik di Tapanuli Selatan, dan 1 titik di wilayah Tapanuli Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah Kepulauan Nias, lereng barat, dan pantai barat Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikian informasi yang dapat disampaikan sebagai bantu kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, demikian Sumatera Utara hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Selamat sore dan sampai jumpa.